Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur. Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofm.co.id. Akhirnya sahabat Rasi, waktu yang kita tunggu-tunggu ya. Kita bakalan ngobrol sama Bapak Polisi habis ini. Waduh, aku seneng nek ketemu orang-orang yang ganteng-ganteng dan juga gagah-gagah iki. Oke, kita sapa dulu sahabat Rasi. Hari ini kita kedatangan dua narasumber, yakni ada Ibda Anjas dan juga Ibtu Tri. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Hari ini sudah sarapan belum tadi Pak? Alhamdulillah separuh. Waduh. Tapi ini Pak ya, hari ini aku agak deg-degan soalnya. Kenapa Mbak? Soalnya kalau hari libur kayak gitu ketemu Pak Polisi kayaknya agak gimana gitu. Tapi iya, karena kita ketemunya di studio, aku agak lega sih hari ya? ini. Beda. Aku mau nanti mau sedikit tanya-tanya nih Pak. Oh iya. Oke, jadi ini nanti ya Bapak Ibda Anjas dan juga Ibtu Tri. Aibtu, sorry Pak. Aibtu iya. Bukan Aibtu, Aibtu. Oh, Aibtu Tri dan juga Ibda Anjas ya. Kita hari ini bakal bahas soal Operasi Lilin Semeru 2025 nggih. Iya. Nah, ini kan berkaitan sama liburan. Kok ini liburan ada operasi? Ini kira-kira Operasi Lilin tuh operasi apa sih, Pak? Apakah operasi para Pak Polisi ini bawa apa? Lilin gitu? Iya. Baik, sebelumnya kami perkenalkan diri. Saya Ibda Anjas bersama Bapak Aibtu Tri. Kita dari Unit Kamsel Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Satlantas Polres Magetan. Baik, untuk mengenai operasi lilin ini merupakan operasi terpusat. Jadi seluruh Indonesia di tiap-tiap Polres melaksanakan operasi ini. Karena kita tahu bahwa saat ini juga serentak di semua sekolahan libur panjang dan juga persiapan menyambut tahun baru, pergantian tahun. Nah, kemudian untuk operasi lilin ini tujuan kita yaitu kalau dari segi lalu lintas memperlancar, kemudian menurunkan angka kecelakaan dan juga menurunkan angka kemacetan. Nah, jadi yang pasti di libur akhir tahun ini akan terjadi lonjakan dari pengguna jalan. Nah, itu yang nantinya akan menyebabkan di beberapa titik ada kemacetan dan di beberapa titik juga akan bisa mengakibatkan rawannya kecelakaan. Nah, jadi itu yang kita antisipasi, makanya dari pimpinan dari pusat saat ini melaksanakan atau menggelar operasi lilin serentak. Kemudian kita beralih ke Polres Magetan sendiri. Saat ini kita sudah menyiapkan, kita sudah mulai operasi hari Sabtu kemarin. Ya, dari hari Sabtu kemarin kita sudah mendirikan 5 pos PAM dan 1 posnya di Mauspati. Jadi pos kita yang pertama ada di rest area, kemudian yang kedua posisiannya ada di pos terminal Mauspati, kemudian di pos alun-alun, kemudian pos Revogia, dan di tempat pariwisatanya ada di pos Sarangan. Jadi kita siapkan 5, dan silahkan mungkin bagi pendengar semuanya yang melaksanakan kegiatan wisata atau perjalanan jauh, bila merasa lelah, merasa capek, bisa untuk istirahat di tiap-tiap pos yang sudah disediakan. Karena di tiap Polres pasti mendirikan pos yang juga salah satunya menyediakan tempat untuk istirahat bagi para pengendara. Ada kopi nggak Pak? Gratis nggak nanti? Pasti ada, kita siapkan semuanya. Berarti untuk operasi lilin ini ada jam-jam tertentunya nggak sih? Atau 24 jam nih Pak? 24 jam kita standby, kita siap di tiap-tiap pos tersebut. Nah, ini kira-kira yang bakal jadi perhatian di musim lebaran seperti ini
apa nih Pak? Kayak misal ya, biasanya kan kalau di musim-musim kayak gini, apalagi jalan-jalan tol itu kan ada truk-truk besar yang bawa barang bawaannya itu kadang-kadang berlebih. Ya. Nah kalau kayak gitu, apakah nanti diajak ngopi dulu atau diajak ke Polres dulu nih Pak? Oh iya, jadi juga dari kemarin sudah mengeluarkan peraturan dari pusat, yaitu kita pelarangan untuk beroperasi. Jadi ada beberapa kendaraan besar yang sudah tidak diperbolehkan beroperasi, kecuali kendaraan yang membawa sembako. Nah itu masih diperbolehkan. Untuk yang lain-lain sementara kita hentikan untuk tidak melaksanakan perjalanan. Nah itu kemudian seperti yang kita tahu juga di akhir tahun dari gereja-gereja tempat ibadah juga ada yang merayakan, itu juga salah satu sasaran kita untuk mengamankan tempat-tempat ibadah tersebut. Kayak gitu. Oke, berarti ini rame ya Pak. Nah ini kan banyak sekali pos-pos pelayanan dan juga pos pengamanan ya. Iya betul. Nah ini kira-kira ada berapa personil nih Pak? Nggak ada liburnya dong Pak polisi? Iya ya, karena kita juga tugas juga. Kita kalau untuk personil dari tiap pos ada 12 personil. Nah itu nanti ada 2 perwiranya yang menjadi perwira pengendalinya. Nanti jadi akan bergantian, satu regu melaksanakan standby dan satu regu lagi akan melaksanakan patroli di wilayahnya yang sesuai dengan posnya tersebut. Oke. Nah, untuk penanganan arus lalu lintas biasanya kan macet-macet nih Pak. Betul sekali. Ada strategi khusus nggak sih yang diterapin gitu? Iya. Yang supaya mengurai kemacetan agar jalur-jalur tertentu biasanya yang menuju ke tempat-tempat wisata nih Pak. Betul sekali ya. Nah, ini strategi apa yang nanti akan diterapkan begitu? Ya baik, seperti kita ketahui kalau di Kabupaten Magetan kita mempunyai tempat wisata unggulan yaitu Telaga Sarangan ya. Kalau mitosnya kalau belum pulang ke Magetan belum terasa kalau belum ke Telaga Sarangan, yaitu yang menjadi perhatian kita. Dan ternyata sesuai dengan data itu untuk wisata alam pengunjung terbanyak di Jawa Timur berada di wisata Telaga Sarangan. Nah, kemudian untuk mengantisipasi kita belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Untuk biasanya di libur-libur nanti puncaknya di tahun baru. Nah, nanti mulai tanggal 31, tanggal 1, nah itu kita akan menyebar semua anggota. Jadi mulai dari Sidoarjo, Plausan sampai ke tempat wisata, sampai ke perbatasan Cemorosewu. Kita sudah plotting tiap-tiap anggota di tempat-tempat yang rawan. Kemudian untuk cara bertindak kita dari mulai di Telaga Sarangan nanti juga ada petugas yang tiap waktu selalu berpatroli di sekitar. Jadi kita juga membuat para wisatawan merasa nyaman melaksanakan pariwisata di Telaga Sarangan. Kemudian turun, biasanya terjadi kemacetan di loket. Di pembayaran itu biasanya mengekor sampai ke Simpang 3 Singolangu Bawah di Patung Strawberry. Nah, di situ apabila sudah terjadi kemacetan, nah ini mungkin buat informasi buat para pendengar semua, kita akan melaksanakan penutupan jalur menuju ke arah Telaga Sarangan. Karena kalau biasanya di tanggal-tanggal tersebut itu pasti mengular sampai ke Singolangu Bawah itu. Nah, nanti kita akan melaksanakan penutupan. Jadi mungkin untuk wisatawan ya sebelumnya kita mohon maaf kalau memang sudah kendaraan itu sampai mengekor di Simpang 3 itu otomatis kita tutup sementara, dan nanti mungkin 15 sampai 30 menit setelah semua kendaraan bisa masuk kita akan buka kembali. Nah, itu jadi CB kita itu sistemnya buka tutup. Jadi enggak seterusnya kita tutup paling enggak. Nah, kemudian turun di depan Polsek Plausan. Nah, itu juga kadang menimbulkan kemacetan karena ada crossing yang ke arah Poncol. Ya, di situ juga kita lakukan pengaturan di tempat tersebut. Nah, kemudian turun ke bawah lagi di depan Pasar Plausan di Simpang 3 itu. Nah, itu juga terjadi crossing di Simpang 3. Kemudian masyarakat yang keluar masuk ke Pasar Plausan, ya itu juga menjadi penyebabnya. Kemudian turun di Taman Revogia dan di depannya ada Pasar Sayur. Nah, itu juga
salah satu yang nanti menjadi atau akan terjadi perlambatan dari kendaraan. Jadi terjadi penumpukan di situ. Dan untuk cara bertindak kita bila sudah terjadi hal tersebut, kita akan memasang pembatas atau kalau traffic cone atau water barrier di tengah jalan itu, kita akan kasih tali membentang di situ. Tujuannya supaya tidak ada yang putar balik atau yang menyeberang. Jadi semua kendaraan hanya diperbolehkan untuk naik maupun ke arah turun. Nah, jadi tidak ada yang kendaraan di sekitar situ yang putar balik. Nah, itu CP-CP kita. Dan bila kemungkinan terjeleknya kemacetan sudah total di atas, itu nanti kita akan melakukan penutupannya di simpang 3 depan Polsek atau Kecamatan Sidoarjo. Nah, itu apabila sudah benar-benar stagnan, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak untuk kendaraan, di situ akan kita tutup, kita putar, yang dari arah Magetan kita arahkan ke Panean, dan sebaliknya dari arah Panean kita kembalikan ke Magetan. Oke, baik. Berarti kan ini tadi kita lebih fokusnya juga pada persiapan Nataru ya Bapak. Betul sekali. Nah, ini kayaknya banyak sahabat Ras ini yang masih belum paham nih mengenai operasi lilin, dan nanti aku bakal tanya lebih lanjut nih Pak terkait kalau operasi lilin itu nanti ada beberapa jenis-jenis kendaraan apa aja yang boleh dan nggak boleh lewat gitu ya, dan kira-kira apa aja yang nantinya pihak kepolisian yang sudah dipersiapkan, terutamanya pihak Lantas ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Nanti tapi dijawab nanti dulu aja ya Pak ya. Iya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, sahabat Rasi. Jangan kemana-mana, tetap di ngobrol bareng ya. Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofm.co.id. Sahabat Rasi, kembali lagi bersama Putri dan juga dua narasumber istimewa kita ya. Waduh, istimewa banget ini. Ada Ibda Anjas dan juga Aibtu Tri ya. Aku mau tanya dari tadi Pak Aibtu Tri ini kok kayaknya belum ngopi ini. Tapi wah, jangan gitu Pak. Ini aku juga tadi tuh nahan ngantuk. Aku tuh kepo banget sama jenengan nih Pak. Nah, ini kan aku mau tanya satu hal dulu deh. Ini kalau operasi lilin Semeru nih Pak, apa dilakukan atau dilaksanakan itu setiap Nataru aja? Apa hari-hari biasa gitu, ada nggak sih bulan-bulan tertentu atau hanya di akhir tahun gitu Pak? Jadi di kepolisian itu ada agenda operasinya, ada jadwalnya. Jadi agenda yang tidak. Jadi ini kan terpusat setiap Natal dan tahun baru. Begitupun juga nanti pas ketupat, berarti itu bersamaan dengan Lebaran, begitu Pak. Berarti kalau Lebaran ada lagi nih Pak operasi lilin? Ada lagi. Nanti agendanya setiap tahun itu ada agendanya. Ini operasi lilin, itu namanya kenapa sandinya operasi lilin kan bertepatan dengan Natal. Nanti ketupat, kenapa harus ketupat? Karena bertepatan dengan Lebaran. Tuh, Pak. Oke, ini kan tujuannya ini kan untuk keamanan, ketertiban sama kelancaran aktivitas masyarakat kan Pak. Nah, ini dari pihak Satlantas sendiri bekerja samanya sama siapa aja? Yang aku tahu kalau lewat-lewat di pos tuh pasti ada ambulansnya Pak. Berarti kan ada tenaga kesehatan. Nah, selain itu kerja sama siapa lagi nih Pak? Banyak kita yang untuk di operasi ini yang terlibat adalah semua elemen masyarakat. Kita juga ada namanya forum komunikasi lalu lintas. Jadi ada Disub, ada TNI juga kita libatkan, ada Senkom, termasuk yang dari Rapi kalau nggak salah itu Mbak. Jadi gitu. Jadi harapannya kita libatkan semua untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Oke. Nah, ini kan juga ada fokusnya kan, ada antisipasi kriminalitas, teror sama bencana nih Pak. Nah, kita kan kalau bulan Desember nih Pak, biasanya hujan. Dan di wilayah kayak di mana itu di atasnya Sarangan tuh sering banget longsor. Iya, betul sekali. Nah, ini ada strategi yang diterapin atau mungkin rencananya nggak Pak
Oh ya, pastilah itu ya. Karena kita semua kemungkinan sudah kita antisipasi, kita buat persiapan-persiapannya ya. Jadi untuk wilayah Magetan, untuk kerawanan bencana kita kemarin sudah kita data ada 2, yaitu rawan banjir di sekitaran Telaga di sekitaran Bengawan Solo. Nah, kemudian juga rawan longsor. Ini ada di beberapa kecamatan, mulai dari Poncol, Plaosan. Nah, itu yang lawan longsornya. Kemudian untuk mengantisipasinya, yang pasti kalau dari Polri sendiri tidak bisa, kita sudah mengajak dari stakeholder atau instansi terkait, mulai dari BPBD, kemudian dari PU, dari dinas-dinas yang sudah terkait, kita ajak komunikasi. Intinya kita untuk selalu siap siaga. Jadi apabila terjadi di atas mungkin longsor, nah itu sudah kita siapkan, nanti alat berat apa yang kita terjunkan, nah itu sudah kita siapkan semuanya. Kemudian apabila terjadi pohon tumbang yang sering itu, nanti ada yang standby 24 jam dari pihak-pihak BPBD juga dengan peralatannya, mulai dari gergaji dengan alat-alat pemotong sudah siap, dan kapanpun digerakkan kapanpun terjadi mereka selalu siap siaga gitu, Mbak. Oke, ada lagi nih Pak yang bertanya nih. Ini kan nanti tanggal 25 kan tanggal merah, dan itu kan bertepatan juga sama hari Natal nih. Iya, betul. Nah, untuk hari H itu fokus dari pihak Satlantas sendiri, ini pengamanannya seperti apa nih Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, kalau mulai 24 makanya kita nanti sampai tanggal 2 atau kebetulan di tanggal 4 itu hari Minggu lagi. Nah, itu jadi mulai tanggal itu nanti kita standby di jalur wisata. Di jalur mulai Sidoarjo sampai ke Cemoro Sewu, termasuk ke arah Sarangan. Itu kita gelar semua untuk pasukan. Jadi Polri tidak ada liburnya. Kita siapkan untuk menjaga dari masyarakat yang melaksanakan liburan, biar merasa aman, nyaman, dan bisa menikmati liburannya kayak gitu. Kasihan ya, ini kalau yang punya anak kecil nih, terus ya sudah terbiasa mereka. Atau mungkin diajak patroli Pak nanti Pak. Ada juga seperti itu, jadi sekalian jaga, sekalian ngajak anak istri untuk liburan. Ada yang beberapa anggota kita seperti itu, tapi yang jelas semua keluarga, anak istri itu sudah paham dengan resiko dari tugas kita. Pak Tri nggak sedih ya Pak Tri? Sudah kok bilangnya sedih gitu. Sudah tiap tahun seperti itu, jadi akhirnya memahami, sangat memahami. Nah, Bapak, ini kan ada pengaturan pembatasan operasional ya untuk angkutan barang. Ini kira-kira bisa dijelasin nggak sih Pak, mobil ataupun angkutan barang seperti apa yang dibatasin? Ya baik, kemarin untuk mengantisipasi kelancaran dari operasi lilin ini, dari pimpinan kita sudah mengeluarkan SKP, surat keputusan bersama, yaitu dari Dirjen Perhubungan Darat, dari Korlantas, dan dari Dirjen Bina Marga. Ya. Kemudian untuk pengaturan lalu lintasnya, jadi yang tidak diperbolehkan melintas kendaraan-kendaraan besar ya. Di sini yang pertama yaitu mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, kemudian ada mobil barang dengan kereta tempelan, ada mobil barang dengan kereta gandengan, kemudian mobil barang yang digunakan untuk mengangkut. Nah, ini yang menjadi perhatian yaitu bahan galian meliputi tanah, pasir, dan batu. Nah, itu untuk sementara tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh juga yang mengangkut bahan tambang dan juga bahan bangunan. Yang diperbolehkan untuk angkutan berat hanya yang membawa sembako. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembatasannya yaitu dimulai pada hari Jumat kemarin tanggal 29.30 mulai pukul 00. Kemudian nanti sampai tanggal 20 tanggal 19 dan 20, kemudian tanggal 23 dan 28, dan yang terakhir di puncaknya yaitu pada hari Jumat Minggu tanggal 2 dan 4 Januari. Nah, itu untuk yang tidak diperbolehkan melintas.
Oke, loh suaraku hilang Pak gitu ya. Minum dulu Mbak, minum dulu. Ya kayaknya butuh ini ya. Oke Pak, aku mau tanya nih, kalau misalkan di tanggal-tanggal itu masih ada beberapa kendaraan yang masih nakal nih Pak, masih bandel. Iya. Ini ada hukumannya, ada dendanya nggak sih? Tapi aku mau yang jawab ini Pak Tri. Kalau itu jelas Mbak, itu udah ada larangan, otomatis itu akan dikandangkan. Maksudnya di kantong parkir. Semisal kan itu dimensi yang panjang, kayak truk biasanya itu kan untuk muat-muat angkutan barang yang besar. Jadi kita sediakan kantong-kantong parkir. Kalau memang ada yang bandel seperti itu, kita tetap kandangkan. Kita ada langkah-langkah untuk itu preventif, represif seperti itu. Preventif itu bukan mengadakan edukasi, menghentikan, menurunkan di jalan tol itu, menghentikan ya tidak boleh. Itu nanti ada kantong-kantong parkir sendiri Mbak, yang bandel, yang kendaraan-kendaraan besar yang bandel, yang tidak sesuai yang telah disepakati. Yang disepakati kan diantaranya yang muat sembako seperti itu memang diperbolehkan. Terus tank apa itu yang muat minyak, itu prioritas malah itu. Seperti itu, BBM itu prioritas untuk pelayanan masyarakat juga. Kalau udah dibilangin baik-baik, udah diajak ngopi, ngomongnya enak, tapi masih bandel diterobos gitu Pak, ada sanksi tegasnya nggak sih Pak? Ya itu sementara tetap kita dikandangin aja. Kandangin aja sampai batas waktu yang telah ditentukan. Oke. Otomatis kan dia juga menjadi efek jerah sama mereka. Harusnya dia berhenti, kenapa harus melanggar kan gitu. Berarti cuma dikandangin aja, berarti nggak ada kayak denda-denda kayak misalkan kalau kita lewat nggak pakai helm kan ditilang berapa gitu ya Pak. Kita kan sidang dulu gitu. Nggak ada tuh Pak kayak gitu. Iya, ya kalau benar-benar sudah tidak bisa kita koordinasikan, benar-benar sudah istilahnya membandel, bisa kita kenakan tilang, yaitu sesuai dengan pasal 282 Junto 104 Undang-Undang Lalu Lintas, yaitu pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah dari petugas, yaitu untuk denda paling maksimalnya 250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan. Nah itu untuk sanksinya. Pasal yang diterapkan itu. Ya, yang jadi untuk sopir yang sudah dikasih tahu, sudah dihimbau tapi tetap saja melakukan perjalanannya, nah itu seperti itu sanksinya. Wah, padahal udah dikasih kopi, udah blek kayak. Iya, betul sekali. Kalau tetap langkah kita yang pertama secara persuasif, kita secara simpati, kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi yang baik, nah, tetap itu yang kita kedepankan. Gitu, Mbak. Dan surat edaran itu kan sudah kita tembuskan ke yang PT-PT yang punya angkutan barang itu ya Pak. Jadi kemungkinan ya insya Allah nggak ada yang melanggar, karena tiap tahun agenda seperti itu pasti ada. Jadi kita tembuskan ke PT-PT yang mempunyai angkutan barang yang besar, kecuali sembako loh, seperti itu. Oke, jadi sambil nunggu sahabat Rasi semuanya, buat yang pengen nanya nih, mumpung ada narasumbernya, nanti bisa langsung aja gabung sama Putri di 081130200906 ya, atau di 0351896137 ya. Ini loh, ada pengamen juga Pak. Ini kalau pengamen tuh termasuk ini enggak sih? Dalam kayak operasi lilin enggak sih? Iya, ya kalau pengamen atau yang kita sering lihat di lampu merah itu ya, nah itu ranahnya sudah bukan di kita, jadi di Satpol PP. Ya, kalau mungkin kalau dari Satpol PP akan mengadakan operasi, meminta bantuan kita, ya kita akan dampingi. Ya, tapi kalau selama dari Satpol PP tidak ada permintaan, itu ranahnya sudah beda, gitu Mbak. Oke, baik kalau gitu nanti sambil nunggu sahabat Rasi semuanya yang pengen bertanya, kita jeda dulu ya Bapak-bapak. Kita minum dulu, jangan kayak aku nanti suaranya hilang. Oke sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap di ngobrol bareng ya. Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofm.co.id.
Alhamdulillah tadi sudah minum ya bapak-bapak sekalian. Iya. Ini Pak, aku mau tanya dong satu hal terakhir nih kan, bentar lagi mau makan siang katanya ya. Makan siang bergizi ya Pak ya? Iya, MBG khusus polisi. Oke. Nah Pak, ini ada nggak sih Pak evaluasi dari operasi tahun-tahun sebelumnya supaya tahun ini bisa lebih sukses lagi? Oh ya, baik. Jadi sebelum kita melaksanakan operasi ini, kemarin kita sudah melaksanakan rakor lintas sektoral, namanya seperti itu. Jadi kita mengundang dari pihak hotel, dari pihak pariwisata, kemudian pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan kegiatan operasi lilin ini. Jadi kita terima apa yang tahun kemarin menjadi keluhan dari mereka, mungkin sulitnya waktu macet itu yang sudah pesan hotel tidak bisa masuk ke hotel. Nah, nanti kita carikan jalan keluarnya bagaimana. Nah, seperti itu sudah kita laksanakan kemarin di rapat koordinasi kemarin. Jadi tiap tahun sebelum kita melaksanakan operasi itu selalu kita laksanakan ANEF itu, analisa evaluasi dari tahun yang kemarin, dan kita mengundang dari pihak-pihak luar. Dan kemarin alhamdulillah ada beberapa sudah kita adakan kesepakatan, nanti apabila terjadi seperti ini nanti jalan keluarnya gimana. Nah, itu sudah kita laksanakan kemarin. Oke, baik. Jadi seperti itu tadi ya terkait operasi lilin di tahun ini kayaknya udah siap, dan kayaknya semoga nanti sukses ya Bapak. Amin. Dan semangat terus karena kan ini nggak ada libur, Iya. ya kan? Terus masuk terus. Ini nggak sumpek apa nggak pusing gitu Pak? Ya pasti kalau itu ya. Nah, kalau itu sudah pasti. Tapi ya itu tanggung jawab dari kita. Dan sudah dari hati kecil sudah merasa, oh ya ini memang kita siapkan. Jadi ada beberapa momen seperti tahun baru, terus kemudian tadi sampaikan waktu lebaran, yaitu kita pasti akan selalu terjun di jalan untuk mengamankan. Nah, apabila sudah kegiatan selesai baru kita gunakan untuk acara keluarga nanti. Ini aku mau tanya satu-satu ke bapak-bapak ini ya. Kalau boleh tahu nih Pak, ini pertanyaan penutup, benar-benar penutup ini Pak ya. Iya. Nah, kalau Bapak Anja sama Bapak Tri ini anaknya ada yang masih kecil bocil gitu nggak sih? Masih, kalau saya masih. Umur Masih berapa ada. Pak? Umur berapa Pak? 6 tahun. 6 tahun? Iya, protes tetap kalau gini tetap protes. Video call tetap tiap hari, tiap saat malah, tiap saat. Bilang gimana Pak anaknya Pak? Ya di mana, lagi ngapain itu pasti. Kalau dia habis pulang sekolah. Apalagi kalau besok hari Minggu gitu udah tahu dia. Ya besok kesini. Jangan, ini lagi ada kegiatan. Jadi saya kasih tahu dari kecil nanti. Jadi biar terbiasa. Oh ya nanti kalau waktunya tahun baru nggak bisa bermain atau pas Lebaran, ya itu resikonya seperti itu. Konsekuensinya kita jadi anggota Polri dan keluarganya juga seperti itu juga. Tapi pernah nggak Pak anak-anaknya ini nyeletuk gini, bapakku nggak pulang-pulang, aku tuh liburan, pengen liburan keluarga biar kayak keluarga Cemara gitu loh. Pernah nggak? Ya pernah, pasti itu. Iya. Kalau kita kalau kita pulangnya kan kita sudah biasa pulang malam itu sudah biasa, sama Pak Anjas itu sudah biasa. Itu pasti ditelepon kan, kita biasa kalau hari-hari biasa tidak ada operasi kan paling jam 4, jam 5 sudah pulang. Kemarin itu kita sampai jam 2, jam 3 dirikan pos itu udah biasa ditelepon. Tapi yang penting kita kasih tahu, kita kasih kabar, jadi bisa mengerti gitu. Kalau Pak Anja sendiri pripun? Ya, kalau saya alhamdulillah anak yang pertama sudah SMA, yang kedua ini naik SMP. Nah, kalau kita sudah biasa kan seperti itu. Tapi kan dulu waktu kecil enggak dong Pak? Iya pasti kalau itu sampai celetuk juga anak. Wes aku nggak mau jadi polisi, nggak mau seperti ayah, sampai keluar seperti itu karena melihat kesibukan kita, kesibukan kita yang luar biasa sampai bilang kayak gitu. Tapi sambil berjalannya waktu ya mereka mulai paham. Nah kalau sekarang kalau waktu liburan ya kalau mau liburan mereka sudah membuat jadwal sendiri. Jadi akan pergi sama ibunya nanti kemana sudah dijadwalkan dan tanpa disertai ayah sudah berangkat sendiri. Akhirnya seperti itu. Semangat terus para bapak-bapak ya. Ini kan juga masih panjang nih, masih Desember ya. Masih 1 tahun loh Pak dinasnya ya. Dinas di operasi lilinnya ya. Iya, sampai tahun depan.
Sampai tahun depan. Ini operasi terpanjang ini ya, Iya, 1 tahun. Pokoknya semangat terus, jaga kesehatan ya Pak. Apalagi yang sering begadang, walaupun katanya Roma Irama nggak boleh sering begadang Pak, Iya. karena nggak baik ya. Kalau gitu ya udah Pak, saya nggak mau lama-lama, soalnya Bapak ini kan mau MBG ya. Iya, betul sekali, sudah mendekati waktunya. Kalau gitu terima kasih banyak, dan untuk sahabat Rasi semuanya terima kasih sudah menyimak ngobrol bareng kita sama Ibda Anjas dan juga Aibtu Tri ya. Terima kasih dan kita pamit dulu. Kita ketemu lagi nanti di acara selanjutnya. Iya. Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.